Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Silvi Meliani, NIM 1911 E1015. Nah, kali ini di sini saya akan membahas tentang korelasi dan regresi, di mana untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, apakah mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, baik, langsung saja kita ke contoh datanya. Di sini saya mempunyai data konsentrasi dari larutan standar. Ini merupakan variasi konsentrasi larutan standarnya. Dan saya juga mempunyai absorbannya. Absorban dari konsentrasi larutan standar. Itu absorbannya didapat dari pengukuran pada instrumen yang sering kita sebut dengan spektrofotometer. Oke, jadi di sini kita akan menentukan hubungan antara dua variabel, yaitu dengan diagram scatter. Oke, pertama-tama kita coba hapus dulu ya diagram yang ininya. Oke, sebelumnya kita akan menarik kesimpulan dari dua hipotesis. Jadi di sini ada dua hipotesis, yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Dan R hitung lebih kecil dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Nah, kemudian kita bisa langsung saja ke membuat diagram scatternya. Oke, pertama-tama kita blok dulu datanya. Kemudian kita klik insert. Kemudian pada kolom chart terdapat scatter. Jadi kita langsung pilih saja scatter. Kemudian kita klik, akan muncul diagram scatternya. Kita pindahkan dulu ya. Nah, sudah muncul. Tapi kenapa ya kok belum ada korelasi regresinya? Belum ada persamaannya. Nah, jadi kita harus memunculkannya terlebih dahulu dengan cara kita klik kolom desain, kemudian terdapat pada pojok kiri atas, yaitu ada chart layout. Nah, jadi kita klik tanda panah yang di bawah, kemudian kita pilih yang nomor 9. Layout 9. Kita pilih, kemudian akan muncul korelasi regresinya. Sehingga kita dapat menentukan R hitungnya. Tapi ingat, R hitung di sini bukan korelasinya. Berarti R hitung ini merupakan koefisien dari relasinya. Nah, kan di sini bentuknya R kuadrat ya, jadi kita bisa mengakarkannya terlebih dahulu. Oke, kita hapus dulu. Caranya yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian kita ketik square root. Nah, lambangnya lambangnya SQRT. Jadi kita klik aja, kemudian kita bisa langsung memasukkan korelasinya, nilainya. Jadi kita masukkan 0,996. Kemudian kita klik enter. Nah, terdapat bahwa R hitungnya itu merupakan yaitu 0,997998. Kemudian kita akan menentukan R tabelnya juga pada tingkat kepercayaan 95%. Sebelumnya kita harus menentukan derajat bebasnya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya ini hapus dulu ya. Bagaimana sih kita menentukannya? Yaitu dengan cara N-2. Nah, N itu merupakan jumlah data. Nah, di sini kita mempunyai 5 data. Jadi jumlah datanya yaitu ada 5. Nah, 5 dikurangi 2 berarti kita langsung masukkan 3. Nah, derajat bebasnya yaitu 3. Kemudian kita bisa lihat pada R tabel dengan tingkat kepercayaan 95%.
Nah, jadi didapatkan bahwa tabelnya itu 0,878 yang ini. Nah, kemudian kita cocokkan antara R hitung dan R tabelnya, yaitu termasuk ke hipotesis yang mana? Kan kita mempunyai dua hipotesis. Jadi kita langsung saja lihat R hitung di sini yaitu lebih besar daripada R tabel. Maka hipotesis yang sesuai yaitu hipotesis yang ini yang saya beri tanda warna kuning. Yaitu R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Jadi kita bisa menghapus hipotesis yang kedua ini. Kita hapus saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat pada diagram scatter ini terdapat hubungan yang sangat signifikan pada kedua variabel tersebut, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, karena di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, kita juga bisa lihat bahwa R hitungnya 0,9979. Makanya di sini sangat signifikan. Nah, bagaimana sih kalau misalnya hasilnya tidak signifikan? Berarti itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya apakah instrumennya bermasalah atau terletak kesalahan pada instrumennya, atau karena analisnya yang kurang, misalnya dalam melakukan sampling atau melakukan analisnya kurang tepat, atau bisa jadi karena bahan atau reagennya yang sudah kedaluarsa. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hubungan antara dua variabel yang tidak signifikan. Nah, kemudian bagaimana sih cara jika kita menggunakan cara manual dan tidak menggunakan diagram scatter ini? Bisa saja. Nah, kita pertama-tama menentukan slope-nya atau kemiringannya. Kita hapus dulu ya yang ini. Bagaimana sih caranya? Jadi caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik slope. Oke, double klik. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa known underscore ys, known underscore yxs. Ya, di sini menerangkan bahwa kita harus memblok dulu yang variabel y-nya terlebih dahulu, yaitu yang bagian ini. Kemudian jangan lupa pakai pada formulanya kita mengetikkan tanda koma. Nah, ini dalam setiap laptop itu berbeda ya. Mungkin ada yang memakai titik koma atau koma, jadi sesuaikan saja dengan tipe laptop teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita blok yang X-nya. Kemudian kita klik enter. Nah, didapatkan bahwa slope-nya itu 0,000396. Kemudian kita menentukan intercept-nya. Kita hapus dulu. Langsung saja kita masukkan sama dengan intercept. Nah, di sini juga sama. Jadi kita blok dulu yang absorbannya, kemudian kita ketik koma, kemudian kita blok juga yang bagian konsentrasinya. Kemudian kita enter. Oke, didapatkan bahwa intercept-nya 0,0002. Ya. Nah, kemudian kita menentukan koefisien korelasinya atau R hitungnya. Bagaimana sih caranya? Oke, kita bahas ya caranya itu. Kita ketik sama dengan seperti biasa. Kemudian kita memakai Corel. Corel kita double klik. Nah, kemudian di sini ada keterangan array 1, array 2. Jadi kita bisa memblok yang ini, yang variabel yang absorban. Kemudian koma ya, jangan lupa. Kemudian kita bisa memblok yang konsentrasinya. Kemudian kita klik enter. Nah, didapatkan bahwa koefisien korelasinya atau R hitungnya yaitu 0,99833715. Nah, jika dibandingkan
Dengan R hitung yang ini, yang tadi kita hitung, agak berbeda sedikit yaitu nilai koefisien korelasinya, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh karena perbedaannya sangat tipis sekali, jadi tidak masalah. Oke, selesai bagi pembahasan korelasi regresinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.